Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Untuk materi kita kali ini masih sama atau masih bersangkutan dengan materi yang kemarin, yaitu dakwah Nabi dan para sahabatnya. Cuman kalau sekarang kita akan membahas dakwah Rasulullah di tengah keluarganya. Nah, Rasulullah berdakwah di tengah keluarganya itu berarti sudah memasuki dakwah secara terang-terangan. Kan kalau yang kemarin secara diam-diam. Setelah sekitar 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, perintah tersebut terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94. Allah berfirman, "Fa'asda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, setelah mendapat perintah untuk berdakwah secara terbuka, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah mendekati kabilahnya atau Bani Hashim. Beliau mengundang mereka untuk makan bersama. Mereka pun memenuhi undangan tersebut. Paman-paman dan kerabat beliau yang terdekat dari keturunan Bani Hashim hadir dalam jamuan itu. Di tengah-tengah jamuan makan itulah Rasulullah menyempatkan diri untuk menyampaikan dakwah beliau. Nah, itulah yang dinamakan berdakwah di tengah keluarganya. Segala puji bagi Allah, aku memujinya. Hanya kepadanya aku memohon pertolongan, dan hanya kepadanya aku menggantungkan semua urusanku, dan bersaksi tidak ada ilah yang benar selain Allah, dan tidak mempunyai sekutu apapun. Kemudian beliau melanjutkannya, ingatlah, seorang pemimpin tidak akan berdusta ketika berbicara. Aku bersumpah demi Allah, ilah yang tidak mempunyai satu sekutu pun. Aku ini adalah utusan Allah. Aku diutus kepada kalian dan kepada seluruh umat manusia. Demi Allah, kalian akan mati layaknya ketika tidur, dan akan dibangkitkan layaknya ketika bangun dari tidur. Lalu kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan kalian di dunia. Dan setelah itu, hanya ada 2 pilihan, masuk ke dalam surga yang kekal, abadi, atau masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, tadi sedikit perkataan Rasulullah kepada keluarganya atau kerabat terdekatnya. Dan semua orang yang hadir tercengang mendengarnya. Mereka tidak menyangka bahwa Muhammad, atau pemuda yang selama ini terkenal karena keluhuran akhlaknya, berani membawa ajaran baru. Spontan mereka pun menolak apa yang beliau ucapkan sebelumnya. Abu Lahab, salah seorang paman Rasulullah, langsung menimpali, "Demi Tuhan, ini benar-benar bencana. Kalian harus mencegah pemuda ini sebelum dia mempengaruhi masyarakat kita." Ketika itu Abu Thalib, paman Nabi yang lainnya, memiliki sikap berbeda. Ia justru melindungi Muhammad, keponakannya. "Lanjutkanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu itu. Demi Tuhan, selama aku masih hidup, aku pasti akan melindungimu." Nah, itu tadi perkataan Abu Thalib, paman Nabi yang lainnya, yang melindungi Nabi Muhammad. Satu persatu Bani Hashim berdiri lalu pergi meninggalkan Rasulullah. Namun tiba-tiba Ali bin Abi Thalib berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku berjanji akan setia untuk membantu dan melindungimu. Akan kulawan siapapun yang menantangmu." Sejak saat itu, Ali selalu menemani Rasulullah SAW dalam berdakwah. Nah,
Mungkin tadi segitu dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.